Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lataifu tafsir utawi iki iku lembut-lembuting tafsir tentang hikmah. Al-latifatul ula sampun, al-latifatul tsaniyah utawi iki iku hikmah kang kapindho. Dzikrullahi ta'ala fil qismah utawi penyebutan nama Allah fil qismah dalam pembagian rampasan perang dikatakan yang seperlima milik Allah. Apa maksudnya milik Allah? Fi qawlihi ing dalem dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh fa anna lillahi khumusahu walir rasul, maka sesungguhnya adalah menjadi milik Allah khumusahu seperlima dari harta rampasan. Kenapa disebut itu milik Allah? Lita'limina at-tabarruka bidzikrismillah, untuk mengajarkan kepada kita tentang perlunya tabarruk, ngalap barokah dengan cara menyebut nama Allah. Akan makan bismillah, mau ngaji bismillah, sebut nama Allah biar barokah. Al-Mu'azzami, asma Allah yang diagungkan itu. Wastiftahil umur, dan mengajarkan sunnahnya mengawali memulai segala sesuatu bismihi dengan menyebut asma Allah, membaca bismillah. Wala yuqsadu, dan tidaklah dimaksudkan minhu dari kalimat fa'anna lillahi khumusahu seperlima milik Allah, tidaklah dimaksudkan annal khumusa yuqassamu ala sittah, bahwa yang seperlima itu dibagi menjadi 6. Di antara 6 itu salah satunya Allah, bukan ya. Terus mau bakar, mau buang ning nyiroro gitu, ini untuk Allah, enggak begitu ya maksudnya. Minha, di antara 6 itu Allahu Allah. Kenapa yang dimaksud bukan kok dibagi 6 lalu Allah mendapat satu bagian? Karena kalau soal milik mas, semuanya ini milik Allah. Fa inna lillahi, sungguh adalah menjadi milik Allah ad-dunya wal akhirah, semuanya dunia dan akhirat. Wallahu huwal ghaniyyu, dan Allah lah, dia itu zat yang maha kaya, enggak perlu diberi bagian dari harta rampasan. Alhamidu, zat yang maha terpuji, enggak butuh ngono-ngono iku Mas. Au yuradu minhu, atau yang dimaksud dari istilah seperlima milik Allah. Apa yang dimaksud? Infaquhu, meninfakkan yang seperlima itu fi sabilillah, untuk membiayai perjuangan agama Allah ya. Bangun TPQ, bantu guru TPQ, guru ngaji, kayak begitu. Fayakunul kalamu, sehingga jadinya kalimat ini ala hadfi mudhof, dengan takdir memperkirakan membuang mudhof. Jadi aslinya
dari kalimat fa'anna lillahi khumusahu, aslinya fa'anna fi sabilillahi khumusahu. Gitu ya. Paham ya? Al-latifatus tsalitsah. Utawi iki iku hikmah yang ketiga. Qauluhu utawi dawuh Gusti Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa yang dimaksud hamba itu? Yang terima wahyu Al-Quran. Al-muradu bihi, utawi yang dimaksud dengan istilah abdina, hamba kami. Yang dimaksud siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak disebut wa ma anzalna ala Muhammadin? Kok nyebutnya wa ma anzalna ala abdina? Ya. Wa innama lam yadhkuruhu, sungguh alasan Allah tidak menyebut Muhammad bismihi langsung sebut nama, alasannya takziman, untuk mengagungkan, iki gedekno didiknya, takziman untuk mengagungkan, lahu kepada Allah, mengagungkan lahu kepada Muhammad, wa takriman, dan memuliakannya. Begini, zaman kalau ingin memuliakan orang, kau panggil sebut nama atau bukan sebut nama. Ada Pak Guru namanya Ismail, mengagungkan itu Pak Guru atau Ismail. Memuliakan itu sebut nama apa sebut jabatannya? Sebut jabatannya kan? Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu kekasih Allah, hamba Allah. Dan sangat terhormat sekali kalau Nabi disebut hamba Allah. Sementara kalau Fir'aun musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diksi pilihan kata. Kalimatnya tidak ala Muhammadin, tapi kalimatnya ala abadina. Ternyata tujuannya untuk lebih menghormati Kanjeng Nabi. Li'anna a'zama wa asrafa awsafir rasul, karena yang paling agung dan paling mulia dari sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasfuhu bil ubudiyah, mensifati Rasul dengan sifat sebagai hamba. Ya. Nabi juga marem sekali kalau disebut sebagai hamba Allah. Itu memuliakan Nabi. Wa hadza huwa sirru fi dzikrihi fi suratil Isra. Ini pula yang menjadi misteri rahasia menyebut lafaz abdihi, bukan Muhammadin tapi abdihi, di dalam surat Isra. Disebutnya bihadzal wasfi, dengan sifat hamba ini, dengan predikat sebagai hamba, al-jalil yang sangat agung. Mana ayatnya menyebut Muhammad hamba? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Ya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Wa idhafatul abdi ilaihi, utawi memudhofkan lafaz abdu, dimudhofkan, dinisbatkan ilaihi kepada Allah, abdillah, abdina, abdihi, hamba Allah,
menisbatkan kehambaan kepada Allah, ikutus iru memberi kesan, bikamalil inayah wa takrim, memberi kesan tentang betapa sempurnanya perhatian Allah kepada Muhammad, wa takrim, dan pemuliaan oleh Allah. Ini disebut khusus, ini hambaku ini. Kama qala ahadul arifin, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu dari orang-orang yang ma'rifat billah. Apa lagu ini? Wa mimma, enggak cocok. Wa mimma zadani syarafan, adalah di antara sesuatu yang menambahku semakin mulia, wataihan, betul, dan semakin bingung, tercengang, wakittu bi akhmasi, dan hampir-hampir aku dengan telapak kakiku, atau Thuraya, hampir aku bisa menginjak bintang Thuraya. Di antara sesuatu yang membuatku merasa lebih mulia lagi, semakin tercengang bingung, rasanya hampir menginjak kaki, menginjakkan bintang Thuraya. Dukhuli utawi termasukku, tahta qaulika, masuk di bawah dawuhmu ya Allah, ya ibadi la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Itu bagi kami semarem banget. Mungkin saya berbuat dosa atau apalah, maksiat. Tapi dilalah Allah masih mau memanggil saya sebagai ya ibadi. Dan saya masuk di situ. Bagi saya diakui sebagai hambanya, bukan sebagai musuhnya, itu sangat-sangat terhormat. Wa an sayyarta, dan karena engkau telah menjadikan, mengangkat Ahmad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau angkat dia nabiyan, menjadi nabi, li, nabiku, yang membuatku semakin mulia, bahkan rasanya akan menginjak bintang Thuraya, karena aku masuk dalam kalimat ya ibadi. Dan Muhammad yang sesuku dengan saya, sama-sama suku Quraisy, kau angkat menjadi nabi. Nabi Muhammad mulya, lah aku tonggone mas, sesuku, ya ikut mulia. Faidatun hammah, utawi iki iku faidah kang penting, catatan. Qala al-Maraghi, dawuh sapa Imam al-Maraghi fi tafsiri, dalam tafsir beliau, wa innama khussar rasul, sungguh sebab dikhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dzil qurba, dari istilah sebutan dawil qurba atau khassa ya. Sungguh penyebab Rasul mengkhususkan dari dawil qurba, Rasul khususkan hanya kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib, duna Bani Abdi Syams, bukan Bani Abdi Syams, padahal masih famili juga, masih semarga. Wa Naufal juga bukan Naufal, ya, yang dulu jadi pendeta apa itu? Warokoh bin Naufal. Kenapa? Itu enggak termasuk yang dawil kurba. Di anna Quraisyan, karena suku Quraisy, lamma katabat,
tatkala suku Quraisy mencatat, menulis, wa akhrajat, dan mengusir, mengeluarkan Bani Hashim min Makkah, dari suku, dari Makkah, wa hasarathum, dan mengepung Bani Hashim, dikepung Fisibi, di lereng-lereng gunung. Pernah orang kafir Quraisy itu mengembargo, mengepung Nabi dan umat Islam. Di lereng gunung, enggak ada air di situ, enggak ada makanan, sampai benar-benar kelaparan dan segala macamnya. Itu yang Bani Hashim itu tampil membela. Nah, sementara famili Nabi yang lain yang selain Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib malah ikut persekongkolan mencelakai kanjeng Nabi itu. Ikut mengusir, ikut mengepung, ikut mengembargo. Nah, akhirnya udah, meskipun semuanya itu sanak familiku, tapi yang dzawil qurba itu hanya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, sekarang dikembangkan enggak karu-karuan. Enggak Bani Hashim pun masuk dzurriyyah. Enggak Bani Abdul Muthalib pun ngaku masuk dzurriyyah. Ya. Pusing. Li'annahum, karena Bani Hashim nasarur Rasul, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhala, ikut masuk, jawabnya lama tadi. Takhala, maka ikut masuk, ma'ahum, bersama Bani Hashim, fihi, dalam munasarah, dalam membela kanjeng Nabi. Siapa yang ikut masuk, bergabung? Banul Muttalib, ya, Bani Abdul Muttalib. Tapi walam yadkhul, dan tidak masuk membela Banu Abdi Syams, wala tidak pula Banu Naufal. Ya, anak cucunya Naufal, meskipun masih sanak famili. Lidzalika, karena itulah, khassahum, Rasul alaihi salatu wassalam mengkhususkan hanya kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bil kismah, dapat bagian harta rampasan. Takriman, untuk memuliakan, lahum, kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Wa takdiran, dan untuk menghargai mereka. Itu namanya sudah berjasa, menunjukkan kesetiaannya, pembelaannya. Pantas mereka dapat apresiasi. Dapat bagian khumus atas nama kerabatnya Nabi. Dzawil qurba. Bisa-bisa yang ngaco-ngaco ngisro itu kerabat tapi bukan Bani Hashim, bukan Bani Abdul Muthalib. Mungkin ya Bani Abdi Syams atau Bani Naufal. Dari dulu ngisro. Wallahu a'lam bishawab. Al-ahkam asy-syar'iyyah, utawi iki iku hukum-hukum kang bangsa syara'. Al-hukmul awal, halil ghanimatu wal fai'u syai'un wahid, apakah harta rampasan dan harta fai' itu sama atau beda? Harta rampasan, harta yang dirampas usai perang, dibagi setelah peperangan. Fai' itu setelah negara berjalan, lalu ada jizyah, diambil dari non-muslim, maka pasukan yang dulu ikut memerdekakan negara dapat bagian
dari jizyah itu. Itu namanya fai, tidak lewat perang. Bayyana fima sabaq, telah kami terangkan fima ing dalam tulisan maksudnya. At-ta'rifat definisi likullin bagi masing-masing minal ghanimah wal fai, dari istilah rampasan dan harta fai. Dua-duanya sudah kami takrif, sudah kami definisikan. Wa qad ikhtalafa ulama fihima. Benar-benar ulama telah berbeda pendapat tentang ghanimah dan fai. Faqala ba'duhum, dawuh sebagian dari ulama, al-ghanimatu ma ukhidha anawatan minal kuffar fil harbi. Ghanimah adalah sesuatu yang dirampas, dirampas dengan cara kekerasan lewat perang. Minal kuffar, dari orang-orang kafir. Namanya rampasan yang mesti lewat kekerasan. Fil harbi, dalam peperangan. Wal fai, sedangkan fai ma ukhidha, sesuatu yang diambil dari kafir tapi ansulhin, dalam keadaan damai, dalam keadaan negara berjalan, pemerintah berjalan. Yang muslim kena zakat, yang non muslim kena jizyah. Sama-sama berkontribusi untuk negara. Paham ya? Wa qala ba'duhum, dawuh sebagian dari ulama, al-ghanimatu ma ukhidha min malin mangkul. Ghanimah yaitu sesuatu yang dirampas dari harta yang bergerak. Sepeda motor, mobil, mas-masan, kebau, sapi, pitik, pedus. Itu namanya rampasan. Tapi tanah ribuan hektar bagaimana membawanya, Mas? Ya, ngerti? Itu bukan rampasan tapi fai, menjadi milik negara, lalu negara nanti menghibahkan pada siapa ya nanti diatur belakangan. Termasuk pasukan, pasukan kemerdekaan itu namanya apa? Veteran. Tentara veteran nanti dapat jatah rumah, jatah tanah kayak begitu. Harta yang bergerak. Wal fai huwa malun ghairul mangkul. Sedangkan fai sama diambil dari orang kafir, tapi dari harta yang tidak bergerak, nggak bisa dipindah. Kal aradin, seperti lahan tanah, wal iqarat, pekarangan. Ya, apa pekarangan ini? Tegalan, ladang, wa ghairiha, dan yang lain-lain, tambang, dan segala macamnya, hutan. Gimana cara baginya, Mas? Wa hadza qaulu Mujahid. Ini pendapat Imam Mujahid. Waqila, konon katanya ada pendapat yang mengatakan al-ghanimatu wal fai'u bima'nan wahid. Ghanimah dan fai' itu maknanya satu, maknanya sama. Qala al-Qurtubi, was-sahih al-awwal. Yang benar itu pendapat yang pertama. Wa huwa ma dhahaba ilaihi Syafi'i, yaitu yang menjadi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Qurtubi, wa'lam annal ittifaqa hasilun ala annal murada biqaulihi ghanimtum
malul kuffar. Ketahuilah bahwa telah terjadi kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ghanimtum min syai', yang dimaksud itu apa? Malul kuffar, harta orang-orang kafir. Idza dhafira, jika meraih bihi harta itu, al-muslimun umat Islam meraihnya ala wajhil ghalabah, dengan cara menang perang, wal qahri, dan paksa, ngerampas paksa. Wala taqtadil lughatu hadza takhsis ala ma bayyana. Wala taqtadi, dan tidak berimplikasi, tidak berdampak, al-lughatu, makna lughat, hadza takhsis, pengkhususan makna seperti ini. Meskipun menurut lughat, ghanimah itu ya sembarang rampasan. Tapi bukan sembarang rampasan dinamakan ghanimah. Khawatir zaman moro-moro ngerampok tukune Cino. Jadi ini rampasan ngawur, tidak lewat peperangan. Iku maling, Mas. Iku yang ngerampok. Meskipun secara lughat maknanya ya sesuatu yang diambil dari orang kafir, tapi dalam pengertian syarak diambil dari orang kafir karena orang kafir memerangi Islam, kita menang, nah harta mereka kita rampas. Itu baru namanya ghanimah. Alama bayyana, sesuai dengan apa-apa bayyana yang telah kami terangkan. Walakin urufus syar'i qayyadal lafdha bihadzal naw'. Akan tetapi uruf syarak telah membatasi lafadz ghanimah dengan pembatasan seperti ini. Pembatasannya apa? Lewat peperangan terus menang, al-ghalabah wal qahri. Itu. Wa samma syar'u al-mal al-wasila ilaina minal kuffar bismain. Syarak menamakan harta yang sampai kepada kita dari orang-orang kafir, harta yang berasal dari orang kafir diberi dengan dua nama. Bismaini, dengan dua nama. Ada yang oleh syarak dinamakan ghanimah, ada yang oleh syarak dinamakan fai'. Fasyai'ul ladzi yanaluhu al-muslimun min aduwihim. Harta yang diraih umat Islam dari musuh bisa dengan upaya keras, wa ijafil khayli, dan memacu kuda, berarti berangkat ke medan perang. Mereka memacu unta, kalau sekarang pakai tank, itu namanya ghanimah. Walazima hadzal ismu hadzal makna, dan tetap saja nama ghanimah itu lekat dengan makna ini. Pokoknya disebut ghanimah mesti maknanya rampasan perang. Dari dulu ya begitu. Bukan rampasan ngerampok, ya. Hatta sorong urfan, hingga makna itu telah menjadi urf, jadi kebiasaan, jadi adat istiadat dalam berbahasa. Wal fai'u ma'khudun min fa'a yafi'u. Fai' itu diambil dari fi'il madhi fa'a, mudhari'nya yafi'u, masdarnya fai'. Maknanya roja'a, kembali. Jadi harta yang kembali. Wa huwa kullu malin dakhala 'alal muslimin
min ghairi harbin. Fai adalah setiap harta yang masuk diterima umat Islam tanpa lewat perang. Wala ijaf, dan tanpa memacu kuda untuk perang. Kakhrojil arodin, seperti pajak tanah. Setelah pemerintah berjalan ada pajak, ya, ada pajak keuntungan segala macamnya dari orang non-muslim. Nah, tentara yang dulu veteran dapat bagian. Al-Fatihah.